Para Habib mulai bersuara teman-teman mengenai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang dihina oleh Gus Fuad Pleret botak, yang dia memang botak ya. Kita nggak mengatakan bahwasanya dia berambut. Kalau kita katakan dia botak ya memang botak teman-teman semua. Ini dari Habib Muhammad, kita lihat dulu videonya teman-teman. Ada penghinaan kepada seorang pahlawan nasional yang sering disebut oleh orang-orang Palu Guru dengan tua. sebutan guru tua. Guru Beliau tua. adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Lahir di 1891 Masehi di daerah Taris, Hadramaut, pindah ke Indonesia sekitar tahun 1925, mendirikan Madrasah Al-Khairat sekitar di tahun 1930, dan saat ini ada sekitar 1.200 lebih madrasah yang telah berafiliasi ke Al-Khairat di Indonesia, dan ada 21 pondok dari Al-Khairat di seluruh Indonesia. Sangat manfaat untuk umat, dan pemerintah Palu juga menjadikan nama Sayyid Idrus Salim Al-Jufri ini sebagai nama bandara di Palu. Dan saya pernah 2 kali ke Palu, saya melihat bahwa bahkan di rumah-rumah orang yang non-muslim, mereka juga ada yang memasang foto Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri karena memang beliau sangat dicintai oleh orang Palu. Saya sendiri adalah salah satu yang guru saya, sanadnya nyambung ke beliau. Saya murid dari guru saya, Ustadz Abdullah Awad Abdun, yang asli dari Palu, dan beliau juga murid dari Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan murid beliau ada dari Sabang sampai Merauke dan juga ada di luar negeri. Maka pahlawan ini sangatlah istimewa, namun kita akan perlu untuk lebih belajar tentang siapa-siapa yang punya peran lebih di Indonesia ini. Sehingga hati-hatilah dengan siapa yang kita bahas, karena mereka adalah orang-orang yang dekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembahasan tentang beliau di Nabawi TV, nanti bisa dilihat supaya kita lebih tahu siapa orang yang telah berperan untuk negeri tercinta ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Lihatlah peran Habib Salim Al-Jufri teman-teman. Ya, beliau adalah orang yang sangat luar biasa, tokoh agama, tokoh nasional ya, sebagai pahlawan nasional di Palu sana yang sangat luar biasa, di Indonesia Timur loh teman-teman, di Sulawesi. Itu Sulawesi apa ya kalau Palu itu? Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya. Dan beliau ini adalah orang yang sangat dihormati bahkan di kalangan orang yang beragama beda, bukan beragama Islam, beragama Kristen. Fotonya beliau dipajang di rumah-rumahnya para non-muslim ini. Bayangkan teman-teman semua ya. Beliau sangat dicintai oleh orang-orang Palu, tapi si Fuad Pleret botak ini malah mengatakan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai monyet ya. Sudah sangat jelas penghinaannya, menyebut nama juga. Ya teman-teman, ya memang pantas si Fuad Pleret ini kita penjarakan. Ya semoga aja polisi segera cepat menangkap si Fuad Pleret ini di penjara minimal 5 tahun ya, seperti itu. Amin. Kita lanjut dulu seperti video selanjutnya. Assalamualaikum Pak Haji. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tanggapan dari Laskar PWI ya mengenai ceramah Habib Rizik yang mengatakan ormas monyet, kemudian laskar monyet yang dibackingi oleh jenderal-jenderal monyet. Laskar PWI nggak terima teman-teman. Laskar PWI, Laskar Sabilillah nggak terima seperti itu ya. Ormas PWI dan Laskar Sabilillah nggak terima. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Izin bertanya, ini saya mendapat beberapa berita di sosial media yang tersebar saat ini kan sedang marak sekali itu framing ataupun doktrin khususnya yang saat ini sedang berkecamuk di sosial media ini adalah ucapan dari Bapak Rizik Syihab tentang PWI yang dikatakan organisasi monyet dan Lah, PWI katanya. Emang Habib Rizik nyebut Laskar PWI, Ormas PWI, Laskar Sabilillah? Kan enggak. Jadi mereka merasa sendiri bahwasanya mereka ini adalah Ormas monyet dan Laskar monyet teman-teman semua ya. Wajar di Kalimantan mereka ini ditolak karena ya seperti ini akhlak mereka. Sesuatu hal yang tidak ada, mereka ada-adakan. Ya, Habib Rizik tidak menyebut Laskar PWI, Ormas PWI dan Laskar Sabilillah. Beliau mengatakan Ormas monyet, Laskar monyet yang dibackingi oleh jenderal-jenderal monyet. Jenderal monyet ya berarti bukan orang-orang dari Anda PWI. Jangan baper dulu lah ya.
Kita lihat dulu videonya. Lanjut. Pemimpinnya monyet, katanya monyet itu bagaimana? Tanggapan Pak Haji sebagai PWI LS Kecamatan Pabuaran, betul ya? Iya. Saya diperkenalkan dulu. Iya, oke. Nama saya Taufik dari PC Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Untuk menanggapi statementnya Rizik Syihab, itu sangat menyakitkan hati kami sebagai orang PWI. Dia mengatakan kami ini adalah monyet-monyet. Sementara dianya sendiri itu mungkin bapaknya monyet. Iya, betul. Bapaknya monyet. Dan dia mengatakan statement siap untuk perang. Kami pun PC Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon siap untuk menerima tantangannya Rizik Syihab untuk perang. Dan kami sebagai warga pribumi Nusantara, kami tidak terima negara kami diacak-acak oleh gerombolan-gerombolan Yahudi itu. Maka dari itu, hai kibin-kibin, sadarlah kalian jangan mau digoblokin sama Rizik Syihab. Itu pengkhianat bangsa itu Rizik Syihab itu. Pengkhianat negara itu. Oleh karena itu kami sebagai PWI LS Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon siap untuk menerima tantangan dari Rizik Syihab. Siap, kami siap. Di mana kalian mau perang, pantang perang, kalian bawa berapa ribu pasukan, PWI LS siap untuk menantang, untuk menghadapi tantangan kalian Rizik Syihab. Siap kita untuk melawan tantangan Rizik Syihab. Siap untuk menerima tantangan Rizik Syihab. Gempur Rizik Syihab, gempur Rizik Syihab, dan gempur kroni-kroninya. Allahumma sholli ala sayyidina. Lucu mereka ini ya. Orang nggak ada nyebut PWI, malah mereka yang baper teman-teman semua, ya kan? Yalah mereka ini ya mudah sekali terpancing. Ya Allah, nauzubillahi min zalik teman-teman. Lanjut. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria. Satu lawan satu Ini saja. lagi ya, si Nur Ihya, si pendusta ini. Ya Allah. Saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia. Gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim. Dan kami sudah menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan. Ya. Bukan elegan, apanya elegan? Takut, panik. Jelas si Fuad Pleret karena sudah jelas menyebut nama Sayyid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ya, seperti itu dengan sebutan monyet. Anda gimana si Ihya ini Ihya kawan-kawan ya, si Ihya merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan. Ya, harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita-kita semua, ulama-ulama pribumi kita. Lah, kok Anda merasa sebagai monyet, wahai Nur Ihya? Habib Rizik gak ada nyebut kiai monyet loh. Yang beliau sebut itu ormas monyet, laskar monyet, dan oknum jenderal yang membackingi daripada ormas dan laskar monyet, jenderal monyet ya teman-teman, seperti itu. Nggak ada bilang pribumi monyet, wahai Ihya. PWI LS itu semua monyet-monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya, Kiai Imad dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Romairah semua rasis, fasis, monyet-monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyendarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielulukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya
tidak agamis. Mereka-mereka ini teman-teman seperti Nur Ihya, Imaduddin, Fuad Pleret, Abbas Buntet, mereka nggak sadar dengan masa lalu video-video ceramah mereka masa lalu yang mengatakan para Habib Alawi komunis, PKI, Yahudi, ya. Masa para Habib Alawi dibilang Yahudi? Apakah para Habib Alawi menggoreng hal-hal tersebut? Enggak, tentu saja enggak teman-teman semua. Mereka tahu tapi cukup diam seperti itu. Nah, sekarang meledaknya Habib Rizik bilang ingin perang setelah Lebaran ya, setelah Ramadan, dan mengatakan ormas monyet, laskar monyet, jenderal monyet. Ya mereka ya seperti inilah yang mereka harapkan. Ucapan Habib Rizik seperti inilah yang akan mereka goreng teman-teman semua seperti itu. Untuk apa? Untuk menghinakan para Habib Alawi. Seperti itu, menjelekkan nama para Habib Alawi di mata umat Islam Indonesia seperti itu. Mereka gak sadar dengan ucapan-ucapan mereka di masa lalu di dalam video-video mereka. Ya teman-teman, seperti itu. Ya seperti inilah cara kerja para geng begal nasab, orang-orang tolol yang sangat luar biasa memecah belah umat Islam teman-teman. Ya seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Ya semoga aja Fuad Pleret secara dengan cepat masuk penjara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum.